Ubaha aksi. Dalam minggu ini 2 kali kami rapat di organisasi saya. Rapat yang membalik permainan. Intinya begini, boomnisasi lama sudah saya kritik, namun sampai akhir jabatan 2019, Rinso tidak akan tergantikan. Pasti itu akan membuat suasana bisnis di Indonesia kering cash dan akan bertambah. Kering di tahun berikutnya, yang ini akan kami sikapi. Merangseknya BUMN di segala lini sudah tidak bisa dihindarkan, dan saya harus mengambil sikap tegas buat organisasi kami ke depannya. Bermain bisnis, itu memang ada banyak kelas. Kelas A atau seluruh Indonesia, atau disebut juga kelas besar. Yang lainnya adalah kelas menengah dan kelas kecil. Tidak ada tunai, karena BUMN plat merah, uangnya habis disedot proyek pemerintah. Kita tahu BUMN main di kelas besar, sekarang merangsek lagi ke kelas menengah, dan pasti hajar juga kelas kecil. Semua pasti akan menggurita dimakan semua pekerjaan dan proyek oleh BUMN. Jadi pastikan, kalau kita mau main di kelas besar, pastikan tidak ada hubungannya dengan proyek pemerintah atau nyerempet proyek BUMN. Yang jadi masalah berikutnya, di kelas besar, ternyata sektor pembiayaan kering. Tidak ada tunai, karena BUMN pelat merah uangnya habis di sedot proyek pemerintah. Swasta nasional banknya, selain plat merah punya swasta pilih-pilih kalau memberi pinjaman, terutama yang jaminannya bagus. Dalam dunia bisnis ada 3 bentuk jaminan, yaitu personal garansi, corporate garansi, dan sovereign garansi, negara. Dalam posisi kami, personal garansi nggak terlalu bernilai. Corporate garansi kena triple L, legal lending limit. Ya sudah sulit bergerak. Kalau sovereign garansi, garansi negara, kita nggak bakal dikasih. Yang dikasih malah Freeport. Hahaha, malah perusahaan asing. Dasar tempe bener nih menteri-menterinya. Proyek baru yang akan kita bangun, atau masih greenfield. Ternyata sudah 3 tahun ini baru jalan 1, itu pun masih konstruksi. Yang lainnya 1 dijual. Bisnis air sudah saya jual ke asing, yang 4 lagi nyangkut di perizinan, birokrasi, dan masalah pembiayaan. Pusing penat urusan beginian. Seumur-umur berbisnis 25 tahun baru 2 tahun ini sulit banget bergerak. Di tahun 98 masalah keuangan dalam 2 tahun selesai, di tahun 2008 dunia keuangan kena, kami tidak kena karena sudah tahu solusi keuangannya. Namun ketika 3 tahun ini, kebijakan pemerintah bergeser dengan cara sosialis, di mana semua negara kalau bisnis pakai cara liberal atau pasar bebas, free trade, atau bahkan kapitalis, Rinso pakai cara sosialis, semua hak negara. Mampus dah. Kita bagaimana? Ya jangan dilawan. Orang populer itu semua benar. Jangan dilawanlah. Melipir saja ke hal-hal yang tidak mereka sentuh. Ini yang kami diskusikan 2 kali dalam seminggu ini di holding. Diskusi panjang di war room. Kami berenam. Total 18 jam kami duduk berdebat dan mengambil kesimpulan. Saya akan bermain di retail, itu keputusan saya. Retail bawah banget. Sampai kelas UKM. Maka 2 tahun ke depan ini, retail akan menjadi fronting kami di depan. Pasar bawah kami garap. Kelas receh yang banyak tidak dilihat orang. Itu saja kami garap. Hanya 2 tahun ini saja atas nama Survival of the Family. Dan tetap 4 proyek dikerjakan namun digeser. 2019 baru dilanjutkan lagi. Membalik atau mengganti corporate action adalah sulit bagi organisasi yang gemuk susunannya. Kalau menggunakan organisasi pohon Natal, di mana misalnya bentuk susuan organisasinya seperti ini. Pemimpin, dirut, di bawahnya 5 direktur, di bawahnya lagi 10 VP, 20 manager, 40 supervisor, 20 karyawan. Misalnya, organisasi ini disebut berformat Christmas tree. Sulit dengan cepat melakukan ubah haluan. Dari dulu saya menggunakan flatline, organisasi seperti permainan bola. Dan ini lebih efektif dan cepat di dalam merubah permainan. Cepat mengikuti jika perubahan
aksi organisasi. Kapok saya menggunakan organisasi pohon Natal, seperti dulu pernah saya pilih. Organisasi menjadi kaku, menjadi seperti kerajaan, dan top manajemen sangat sulit dapat data dari bawah. Plus, kalau kelamaan menjadi gemuk, lambat, penuh birokrasi, dan high cost. Inilah masalah yang ada di sistem pemerintahan yang membentuk sebuah makhluk yang bernama birokrasi. Di swasta pun bisa terbentuk yang mengakibatkan lambat, gemuk, dan tidak responsif. Singkat cerita, kita main baru, retail. Retailnya apa segera kita infokan. Dan sekarang pasti banyak pertanyaan, flatline organization itu seperti apa? Kalau bisnis yang jadi pelajaran sedikit peminatnya. Baik, kita lanjut chapter berikutnya ya. Jangan lupa like, komen, dan share.